Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. This video is for 6th grade kelas 6. Chapter 4. Bab 4. Masih shopping, berbelanja. Karena video ini masih membahas ini, berarti video ini adalah part keduanya, membahas yang minggu kemarin. Tentu saja yang Mister tugaskan. Oke, di sini sudah Mister tugaskan, yaitu adalah kalian mentranslate di kertasnya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi yang Mister lihat ada beberapa yang mungkin agak sedikit berbeda, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini adalah bahasa, bukan matematika ya. Yang 1 ditambah 1 harus 2. Nah, kalau misalkan seperti ini aja ya. Saturday, ada yang hari Sabtu, ada yang juga Sabtu adalah, nah ada yang seperti itu. Yang benar yang mana Mister? Dua-duanya. Tapi ada yang lebih lengkap lagi, yaitu hari Sabtu. Nah itu yang paling lengkap. Tapi kalau Saturday saja atau Sabtu saja yang ditulis, itu nggak ada masalah ya. Oke, samakan dengan kalian sok yang sudah kalian tulis ya. Shopping day, hari berbelanja. Oke, ikuti supaya kalian lama-lama menjadi hafal, terutama kata-kata bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena ya tujuan video ini adalah untuk pembelajaran ya. Jadi bukan tugas gitu. Karena sekolah kan belajar. Nah, cara Mister mengetahui kalian mengerti atau tidak ya Mister kasih tugas lalu kalian jawab. Nah, kalau misalkan kalian yang jawab kan Mister jadi tahu oh ini, oh begini gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian misal dari temenmu nyontek apa gitu ya, kan Mister jadi nggak tahu kalian itu sebenarnya udah bisa apa belum, gitu ya. Mulai ya. Shopping day, hari berbelanja. Saturday is a shopping day for Amanda and her family. Hari Sabtu adalah hari berbelanja untuk Amanda dan keluarganya. Sama nggak? Sama punya kalian. Amanda usually accompanies her mother shopping. Amanda biasanya accompanies artinya menemani ibunya berbelanja. Oke. Kalau ada yang berbeda nggak apa-apa, tapi intinya sama gitu. Kalau intinya sama, walaupun katanya ada yang kurang 1, kurang 2 nggak apa-apa. Last Saturday, Sabtu kemarin atau Sabtu yang lalu, mungkin ada yang mengartikan seperti itu, ada yang kemarin, ada yang lalu gitu. Amanda accompanied his mother shopping at Sahabat Supermarket. Amanda menemani ibunya belanja at supermarket Sahabat. Jadi namanya Sahabat ya. They bought many things. Mereka berbelanja banyak. Amanda took 2 basket. Amanda mengambil 2 keranjang ya, karena banyak tadi ya. One for her and one for her mother. 1 untuk dia itu Amanda ya, and 1 untuk ibunya. Sama nggak? First, Amanda went to toiletries section. Pertama-tama Amanda pergi ke bagian perlengkapan kamar mandi. Karena ada kata toilet di sini, tapi bukan berarti langsung diartikan toilet ya. She took 2 tubs of toothpaste. Dia mengambil 2 tabung pasta gigi. 2 bags of detergent. 2 kantong deterjen atau sabun cuci ya. Bukan sabun mandi, deterjen itu sabun cuci pakaian. 3 bars of soap. 3 batang sabun and 3 rolls of tisu, dan 3 gulung tisu. When Amanda was at the toiletry section, ketika Amanda di
bagian perlengkapan kamar mandi, her mother went to the fresh food corner. Ibunya pergi ke sudut makanan segar, ya kayak kulkas-kulkas besar gitu ya. She had 3 bunches of spinach. Dia mengambil 3 ikat bayam. A bag of sweet corn, sekantong gula jagung. Sweet itu gula, corn jagung, jadi gula jagung. And a bag of potatoes, dan sekantong kentang. She also, dia juga got some fruits, mengambil beberapa buah-buahan, such as a kilo of apples, seperti sekilo apel. Ingat ya, di sini menjadi se. Oke, karena kemarin udah dibahas kan ya di video sebelumnya. Kalau belum mengerti ya tonton sebelumnya ya. Jadi se-sean gitu. Sekilo apel, sekilo anggur, dan 2 kilo jeruk. Nah, udah. Amanda and her mother met at the dairy corner. Amanda dan ibunya bertemu di pojok bacaan. Jadi ada di supermarket itu mungkin ada tempat apa ya, kayak buku-buku gitu. Jadi kalian bisa baca-baca juga gitu. Lalu katanya setelah bertemu nih, Lalu Amanda took pack of cheese, mengambil packs beberapa di sini ya, cuman nggak disebutin nih, beberapa pack of cheese karena ada s-nya, artinya banyak nih, tapi nggak disebutin jumlahnya. And 2 boxes of milk, dan 2 kotak susu. Finally, akhirnya they went to the food area. Mereka pergi ke area makanan. Her mother took some loaves of cake. Loaves of cake itu artinya roti kue ya. Jadi kalau roti-rotian lah gitu ya. And cans of coke, dan beberapa kaleng soda. Amanda took some slice of bread. Amanda mengambil beberapa iris roti. Ada yang potong nggak? Kalian mengartikannya potong gitu ya, nggak apa-apa lah. Tapi yang paling tepat adalah iris ya. Slice itu iris of bread, roti. They got a lot of stuffs from the supermarket. Mereka mendapatkan banyak barang ya dari supermarket. Oke, itu artinya samakan. Kalau ada yang lewat, ulang lagi videonya. Ingat, video ini untuk belajar ya, pendamping kalian untuk belajarnya di rumah. Nah, kita lanjut ke jawaban kalian nih. Sama nggak dengan yang seharusnya? Yang task 3 ya. Task 3. Number 1, a sachet of shampoo. Sesaset sampo. Nah, tulisannya sampo pakai H nggak ya bahasa Indonesianya? Yang pakai H boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi yang paling penting bagian depannya nih, sesaset. Misalkan ini sebuah ya, maksudnya ya satu aja, boleh nggak di sini? Kalau kemarin kan sudah dibahas ya di video sebelumnya, kalau pakai memang betul artinya satu buah gitu. Cuman jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu kan menjadi sebuah, sekotak, sekaleng, pokoknya sean itu ya dalam bahasa Indonesia artinya ya memang sebuah gitu, satu biji gitu. Cuman kalau ditulis di sini ya seharusnya tidak ditulis lagi satu saset seperti itu, kecuali bahasa Inggrisnya adalah one sachet. Nah, kalau bahasa Inggrisnya seperti itu ya
Boleh, di sini diartikan 1 saset, tapi di sini ditulisnya saset. Maka di dalam bahasa Indonesia yang paling dekat dengan bahasa Indonesianya adalah saset. Begitu ya. Yang masih ada tulisannya, misalnya udah beberapa lihat yang ditulisnya one gitu ya. Nggak apa-apa, perbaiki aja. Nomor 2, a jar of jam setoples. Nah, a jar setoples jam selai, setoples selai. Nomor 3, a box of chocolate sekotak coklat ya. Nomor 4, a pack of cookies sepak itu apa ya? Sepak apa ya dalam bahasa Indonesia, apa ada lagi nggak selain pak gitu ya? Sama ya, sepak kue gitu. A sheet of paper, selembar kertas. Ingat, bukan 1 lembar ya, selembar kertas. Nomor 6, a dozen of spoon, selusin sendok. Oke. A basket of fruit, sekeranjang buah-buahan. A bottle of oil, sebotol minyak. A liter of gasoline. Nah, gasoline dalam bahasa Indonesia artinya bensin ya. Bensin itu salah satunya adalah Pertalite, terus apa lagi? Premium, Pertamax gitu ya. Nah, semuanya namanya gasoline kalau dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu bensin atau bahan bakar minyak. A liter, seliter bensin. 10, a pinch of sugar, secubit. Nah, pinch itu cubit ya. Kenapa cubit? Karena sugar. Kan bisa aja secuil, tapi karena ini sugar itu adalah gula itu kan pasir ya, gula pasir. Cara ngambilnya secuil itu pasti dengan cara dicubit ya. Jadi diartikan secubit gula gitu. Oke. Itu halaman 40 sampai nomor 10. Yang selanjutnya ini ya. Nah, sok dicocokkan antara ini yang sean ini dengan nama benda yang sesuai dengan sean ini. Sean gitu ya. Karena kalau sekali lagi kalau mau satu nggak salah sebenarnya, cuman kurang tepat gitu. Nggak salah, cuman kurang tepat. Kalau misalkan 1 kilo diartikan 1 kilo tidak masalah. Tapi kilo diartikan 1 kilo betul, tapi ada yang paling tepat yaitu sekilo. Jadi bukan 1 kilo tapi sekilo. Nah, Mister udah kasih jawabannya ya. Sok ini yang cocok dengan benda di sini. Sok punya kalian nih, sama enggak? Saya zoom ya. Nah gitu ya. Tinggal dilihat aja di LKS-nya. Kalau sudah dicek jawabannya, mungkin ada beberapa yang berbeda. Sebenarnya begini. Nah, kayak misalkan gini. Nomor 8 nih, a basket, sekeranjang. Ini kan Mister jawabannya manggos. Ini yang paling dekat ya. Manggos itu bisa kilo, bisa basket. Sekeranjang juga bisa, sekilo juga bisa. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh justru seperti ini, seliter mango. Salah ya, nggak ada seleter mangga. Itu tube juga sama. Tube pasti toothpaste ya. Saset semen, sesaset semen. Tidak ada ya. Semen cuma 1 sak. Sak itu karung. Sekarung semen. Karung kalau di Indonesia itu sekarungnya itu pakai karung kertas gitu ya. Karung kertas, karung semen, kantong semen. Artinya kalian mungkin bisa berbeda jawabannya dengan Mister, tapi tidak ada masalah. Karena memang sean yang di sini ini bisa dengan yang berbeda di sini. Sekarang Mister kasih contoh lagi nih. Nomor 1 nih, sekilo cooking oil, minyak goreng.
Ini bisa nggak sekilo minyak goreng? Bisa, kenapa? Karena di pasar kan ada ya sekilo, ya ada yang seliter juga, sama seliter. Sama juga a bottle ke milk, sebotol susu. Bisa ya, makanya jawaban Mister yang di sini ini tidak harus sama dengan jawaban kalian, boleh gitu ya. Baik, di halaman 42 kan ada kompetensi tes ya. So kita akan belajar tentang ini ya. Mister akan bacakan sambil mengartikannya juga. Ingat, video ini untuk mendampingi kalian belajar. Jangan sampai orang tuanya malah repot gara-gara kamunya belajarnya susah atau belajarnya ribet gitu ya. Ya pokoknya Mister di video ini sebisa mungkin memandu kalian belajar sambil kalian buka LKS-nya, oke? So, nomor 1 ini ada teks ya. Ada teks ini katanya read the dialogue below. Baca dialog di bawah for questions number 1 to 4 untuk pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4. Jadi teks ini nomor 1 sampai nomor 4. Begini teksnya. Saskia is shopping at Mrs. Retno's store. Saskia sedang berbelanja. Oke, ini diartikan sedang berbelanja. Saskia sedang berbelanja di udah belajar ya kelas 6 waktu video-video awal lah ya. Di video-video awal itu dijelaskan at, in dan lain sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan kalian masih ingat itu. At Mrs. Retno's store. Di tokonya Bu Retno. Nah, ada Saskia dan Bu Retno nih. Ini mereka lagi bertemu di tempat atau di tokonya Bu Retno. Good afternoon, Mrs. Retno. Selamat siang, Bu Retno. Good afternoon, Saskia. Can I help you? Selamat siang, Saskia. Ada yang bisa saya bantu? Nah, gitu ya. Jadi diartikannya bukan satu persatu. Bisakah saya menolong kamu? Boleh nggak seperti itu? Sebenarnya kalau di dalam konteks cerita ini maka diartikannya lebih tepat di dalam bahasa Indonesianya adalah ada yang bisa saya bantu gitu. Saskia lalu menjawab. Nah, di zoom lagi nih. Saskia lalu menjawab, ya, yes, Miss Retno. Could you give me 2 bars of soap and a roll of tissue, please? Ya, Bu Retno. Bisakah kamu berikan saya 2 batang sabun dan segulung tisu, please? Nah, lagi pesen nih ya Saskia 2 batang sabun dan segulung tisu. Bu Retno jawab, sure, he there. Tentu saja, ini dia. Dia yang dimaksud yang ini ya, dua-duanya ya. 2 bars of soap and a roll of tissue. Here they are. Anything else? Ada yang lain? Nah, dalam bahasa Indonesia diartinya seperti itu ya. Anything else? Ada yang lain? Kata Saskia nih. Could I have 2 cans of Coke? Bolehkah saya berikan 2 kaleng soda? A box of milk, sekotak susu. A bag of detergent, sekantong deterjen. And a bottle of ketchup, dan sebotol kecap, please. Certainly. Here you go. Ini dia. How much is it? How much is it? Kenapa menggunakan is? Seharusnya how much are they? Are they? Kenapa they? Kan banyak ya. Ini banyak. Mungkin yang dimaksud belanjaannya atau apa ya. Tapi harusnya are they? How much are they? Dijawab sama Bu Retno. Harganya nih 34,000 rupiah. 34.000 rupiah. Totalnya nih 34.000 rupiah.
Here's the money. Ini uangnya. Thank you. You're welcome. Nah, udah paham ya? Lagi berbelanja tuh. Disebutin nama barang-barangnya. Nomor 1, pertanyaannya nih ya, kalian yang jawab. Tapi nomor 1 Mister kasih tahu dulu ya. Where does the dialogue above take a place? Di mana dialog tersebut? Katanya tempat dialog tersebut terjadi di mana? Kan tadi udah dijelasin sama Mister ya, Saskia is shopping at Mrs. Retno store. Jadi tempatnya di tokonya Mrs. Retno, di tokonya Bu Retno. Jadi jawabannya adalah at Mrs. Retno store. Kalau Retno store saja boleh nggak? Di sini sudah dituliskan Mrs. ya, jadi jangan dihilangkan. Kalau di sini sudah seperti ini ya seperti ini, ikuti saja. Jadi jawabannya adalah yang D, silang. Oke. Nomor 2. When, kapan? Nah, kalian sendiri yang jawab ya. When does the dialogue take a place? Kapan dialog ini terjadi katanya? Ayo, apakah pagi-pagi? Apakah malam-malam, in the night? Mana? Silang aja. Nomor 3. There are several things. Ada beberapa barang that Saskia buy, yang Saskia beli at store, di toko. Kecuali apa nih? 1. Apakah yang mana? Apakah yang mana? Apakah yang mana? Apakah yang mana? Ini ya barang-barangnya. Nah, ini barang-barangnya. Nah, perhatikan setiap huruf dan katanya. Barangkali kayak yang sama padahal mah ada yang bedanya, ya. So, nomor 4. Nah, kalian bisa pause dulu lah ya. Pause dulu terus dicek dulu supaya sambil mengikuti langsung disilang. Nomor 4. How much does Saskia pay to the seller? Berapa harga yang Saskia bayar, bayar to the seller, ke penjualnya atau pedagangnya ya, si Miss Retno ini. She must pay about, dia harus bayar sekitar titik-titik rupiah. Berapa? Sudah ada ya kata-katanya pun, pasti udah tahu. Silang aja ya kalau udah tahu. Nomor 5. Nah, itu tadi sampai nomor 4 udah ya, dari dialog yang tadi. Sekarang nomor 5, pertanyaannya ada di sini langsung. Mr. Putra sells fruit. Pak Putra menjual buah-buahan. Edo buys a kilogram of mangoes to him. Edo membeli sekilogram mangga kepadanya. Nya Pak Putra ya. The correct asking, pertanyaan yang benar, thing expression is, kalau Edo mau beli ke pedagang yaitu Pak Putra, itu nanyanya harusnya kayak gimana gitu maksudnya ya. Mr. Putra, can I have a kilogram of mangoes please? Pak Putra, bolehkah saya minta sekilogram mangga please? Bolehkah minta dalam arti beli ya. Itu nomor A. Nomor B, saya ingin membeli manggamu. Apakah seperti ini kalimatnya? Ataukah yang tadi? Ataukah yang C? Pak Putra, can I have the mango one? Bolehkah saya minta mangganya 1? A. 1. D. I can take the mango one. Saya bisa mengambil mangga ini 1. Nih belinya berapa? Jadi yang tepat adalah yang A, silang nomor A. Nomor 6, kalian ya yang jawab. Look at the picture. It is. Nah, ini di gambar apa video sebelumnya atau di video ini juga dijelaskan ya. Kalau model seperti ini, apakah ini sepotong ataukah sekotak ataukah sekaleng atau yang mana? Nah, dari semua ini yang tepat yang mana? Tentu saja kalian harus tahu dulu ini nama bendanya apa. Ini makanan nih. Yang mana? Udah nomor 7. Nah, ceritanya bayam nih, bayam semua nih, spinach semua. Tapi yang mana nih? Nah, ini seikat nih. Karena kalau 2 ikat ya tentu saja gambarnya pasti ada 2 ya.
Jawabannya silang. Nomor 8, look at the picture. Lihat gambarnya. It is a, ingat ini kaleng ya. Berarti sekaleng. Kalau sekaleng yang mana? Oke, udah. Nomor 8. Lanjut ke nomor 9. Look at the picture. It is a, nah, gambar apa? Apakah piring, gelas, apakah yang mana? Silang aja. Ini kecap ya ceritanya. Look at the picture. It is a, ini mangkok. Oke. Ini mangkok bukan piring. Ini mangkok. Kalau piring ini a plate of fried rice. Apakah ini fried rice? Bukan ya. Kira-kira apa nih? Mangkok ada bulat-bulat nih. Silang jawabannya. Nomor 11. Aprilia gives her younger sister example to boil the water. Aprilia memberikan contoh kepada adik perempuannya untuk memasak air. The correct giving example expression is, kalimatnya kayak gimana nih ceritanya nih? Ada Aprilia mau ngasih tahu adiknya, kira-kira kalimatnya seperti apa? Boil the water, please. Didihkan airnya. Ataukah can you boil the water? Bisakah kamu didihkan airnya? Ataukah yang C, I can boil the water, saya bisa memasak air? Atau D, boil the water, it is like this, didihkan airnya. Kayak gini ya. Nah, makanya paham dulu soalnya. So, kalau masih agak kelewat, mundurin dikit, saya menyebutkan pertanyaannya seperti apa. Nomor 12. Sari gives Nurhaliza example to peel the potatoes. Peel itu memesek lah ya. Memesek itu apa ya? Mengupas. Kok memesek ya, bahasa Sunda itu mah. The correct giving example expression, kalimatnya kayak gimana nih? Sari bilang ke Nurhaliza, nyontohin ke Nurhaliza untuk mengupas kentang. Kayak gimana nih kira-kira kalimat yang tepat dalam bahasa Inggris? Nomor A, give me the potatoes. Beri saya potatoes. Beri saya kentang. Apakah kayak gitu kalimatnya? Ataukah peel the potatoes, look at me, it's like this. Nah, sama seperti nomor sebelumnya ya. Kupas potatonya, lihat saya, caranya seperti ini. Ataukah yang C, bisakah kamu mengupas kentang? Ataukah yang D, saya ingin mengupas kentang. Kalimat yang diucapkan Sari kepada Nurhaliza ketika memberikan contoh untuk mengupas kentang yang mana? Itu. Nomor 13. Aunt Dewi, Bibi Dewi atau Bi Dewi. Biasanya kalau orang Indonesia jarang lengkap ya, bibi gitu, jarang ya. Ibi. Ibi Dewi, kok Ibi Dewi ya? Bi Dewi orders Yunita. Atau orders itu dalam artinya memerintahkan, atau bahasa lemesnya Maya meminta Yutina, kirain Yunita, Yutina to fry the potatoes, untuk menggoreng kentang. Kira-kira kalimatnya gimana nih? Bi Dewi bilang ke Yunitanya. Nomor A, cut the potatoes please. Potong potatonya. Apakah kayak gitu? Ataukah may I fry the potatoes? Bolehkah saya goreng potatosnya? Apakah itu yang dikatakan Bi Dewi? Atau fry the potatoes please, goreng potatonya please, kata Bi Dewi. Ataukah yang terakhir, I want to fry the potato, saya ingin menggoreng potatosnya. Yang mana? Dari A, B, C atau D? So, gak usah buru-buru ya. Ulang lagi kalau misalkan masih bingung, di back 20 detik, 10 detik gitu ya, supaya paham pertanyaannya. Jadi bisa karena belajar sendiri gitu. Nomor 14,
Mother asked Sinta's help to chop the tomatoes. Ibu meminta pertolongan Sintas untuk memotong atau membelah tomat. Kira-kira kalimatnya kayak gimana nih si ibu nih kepada Sinta? Kan minta tolong nih si ibu. Apakah A, Sinta, bisakah kamu membelah the tomatoes? Atau yang B, Sinta, can I help you? Sinta, bisakah saya menolongmu? Kan mamanya mau meminta tolong, malah dia yang mau nolongin. Apakah C, I can help you, saya bisa menolongmu? Apakah yang itu? Atau si ibunya bilang, Mother, can I help you? Nah, kan ibunya yang bilang, masa bilang mother juga? Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Nomor 14. Sok silang kalau udah tahu. Nomor 15. Jojo's father, ayahnya Jojo, asked Jojo's help, meminta pertolongan Jojo untuk membeli sekilo gula di Mr. Warto shop, di tokonya Pak Warto. Kalimatnya itu kira-kira seperti apa? Katanya si bapaknya Jojo ini bilangnya, apakah bapaknya Jojo bilang ke si Jojo, bilang gini, Father, can you buy me a kilogram of sugar? Bapak, bisakah kamu membelikanku? Lah, kan bapaknya yang minta, masa bapaknya minta ke bapaknya juga? Bapak gitu. Enggak lah ya. Nomor B, Jojo, can you buy me? Lah, harusnya ini ya kayak gini nih. Buy me a kilogram of sugar, harusnya gitu ya. Jojo, bisakah kamu membelikanku atau membelikan saya sekilogram gula? Yang ini bukan nih kalimatnya nih. Ataukah yang C, I can help you, saya bisa menolongmu. Nah, kan si bapaknya mau minta tolong malah bilang I can help you ya. Atau bapaknya bilang gini, Father, can I help you? Lah ya pasti tahu jawabannya ya. Nomor 16, buyer and seller. Buyer itu pembeli, seller itu penjual. How much does it cost? Berapa harganya? Ini kalimatnya langsung dalam bahasa Indonesia itu seperti itu ya. How much does it cost? Berapa harganya? Kalau kalian mengartikannya satu persatu ini akan lain. Satu persatu nih. How itu adalah bagaimana. Much banyak. Does it cost? Lakukan ini harga. Nah, jadi liur ya. Jadi kalau kalian menemukan kalimat seperti ini, how much, udah pasti artinya langsung ya, berapa. Does it cost? Harganya. Berapa harganya? Oke. Nah, kira-kira yang jawabannya yang tepat yang mana? Apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, apakah yang D? Yang 17. Kalian sebenarnya bisa lihat ini nih. Nih, tak kira-kira yang mana? Nomor 17. Buyer and seller. That's 30.000 rupiah. Nanti, walaupun tidak ada tulisan di sini, tapi di sini ada Rp atau rupiah. Ya tentu saja ketika kita membacanya, dibacanya tetap rupiah ya. Si buyer itu nanyanya kayak gimana? Ini ya. Nomor 16 sudah ada contohnya ya. Nah, ya tinggal cocokkan saja ini. Nomor 18 sama. Nomor 16 mirip ya. Nah, tinggal yang paling mirip, yang paling dekat yang mana? Nomor 18 gampang lah ya. Nomor 19 ya, Farah, how much did you pay for this pen? Berapa ya? Sekali lagi ini dilangsungkan, berapa kamu bayar, katanya bayar for this pen, untuk pulpen ini. Berarti nanyain harganya ya, harga dari si pulpen. Jawaban yang tepat seperti apa? Kan ditanya harga ya, yang ditanya harga, maka yang dijawab adalah ya yang ada harganya.
Nomor 20, Mister akan sebutkan jawaban yang tepat. Sebenarnya ini udah ada ya di nomor 16, dari mulai 16, tapi Mister akan sebutkan lagi. Kalian yang cari angkanya. How much does it cost? Oke. How much does it cost? Itu jawabannya. Sudah? Kalau sudah, lanjut ke yang ini. Bagian yang ini, nah ini sama dengan bagian yang ini nih, ya, yang di halaman sebelumnya. Nah, kalian cukup mengisinya saja. Contoh nih, Mister kasih contoh nomor 4 nih ya. Nomor 5 aja deh. Can we have, bolehkah saya minta a tube? Tube itu biasanya apa? Tube itu kan tabung ya, setabung apa? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang pernah dibahas, biasanya pasangan tube adalah toothpaste, pasta gigi, toothpaste. Jadi nomor 5 jawabannya adalah pasta gigi. Kalau a bunch apa? A spoonful of apa? Ya, sok kalian yang isi bebas. Boleh gak Mister si A dan si B, murid 1 dan murid 2 jawabannya berbeda? Boleh. Contoh ini, a spoonful, sendok penuh misalkan sugar. Ada yang jawab sugar, boleh. Sugar itu gula. Ada juga yang salt. Salt itu garam. Sendok penuh salt, garam atau sugar. Jawabannya kan beda, tapi dua-duanya betul kok, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu a spoonful of toothpaste. Toothpaste itu pasta gigi. Ya tidak mungkin ya pasta gigi sesendok penuh gitu. Maksudnya hitungan normalnya itu nggak mungkin gitu ya. Maka kemungkinan jawaban kalian ada yang berbeda. That's okay. Menurut kalian apa? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi nomor bagian B itu nomor 1 sampai nomor 10. Dan juga nomor C-nya silakan kalian isi sendiri ya. Yang PG sudah Mister pandu, tinggal yang B sama yang C-nya. Nah, yang bagian C cukup mengartikan saja ke dalam bahasa Indonesianya. Sebenarnya kalian kalau ulang-ulang lagi videonya, kalian akan tahu kok gitu ya, cara Mister mengartikan kalimat seperti ini tuh seperti apa gitu ya bahasa Indonesianya. Kalau kalian ulang-ulang lagi videonya, itu ada hampir semuanya. Mister kasih contoh nih, nomor 7, kalian tulis ya. Can I have a slice of cheese? Bolehkah saya minta seiris keju? Nanti ditulis bahasa Indonesianya gitu ya. Bolehkah saya minta seiris keju? Oke. Dan seterusnya sampai nomor 10. Kalau sudah, Mister minta kalian memfotokan dari mulai kompetensi 4 halaman 42. Foto bagian ini, foto bagian ini, halaman 42, 43 dan 44. Fotokan lalu di-upload. Ingat, remedial test dan enrichment nanti dulu ya, tidak perlu nanti kebanyakan. Yang ini dulu aja ya, sampai bagian C yang diisinya, supaya kalian terbiasa lagi nih menyebutkan bahasa Inggrisnya, juga tahu artinya apa. Makanya di ALKS ini bagus nih ya, ada pengertian pakai bahasa Indonesia supaya kalian terbiasa tahu bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. So that's the video. Itulah video saya untuk memandu kalian belajar bahasa Inggris for this week, untuk minggu ini. So thank you very much. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.